Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar mengenai matematika kelas 10 SMK, khususnya di SMK Negeri 1 Karawang. Oke, bersama saya Muhammad Helmi Cahyadi. Ya. Oke, selanjutnya apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah mengenai eksponen. Oke, apa itu eksponen? Di sini ada definisi. Eksponen atau bilangan berpangkat, gitu ya. Secara singkatnya, eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Apa definisinya, gitu kan ya? Kita baca di sini, jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis, gitu kan ya, dapat ditulis A pangkat N. Didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini kita harus paham. Misalkan ketika ada bilangan A dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Ya, jadi A dikalikan dengan A sebanyak N kali. Oke, misalkan di sini ada A pangkat 4, maka A pangkat 4 sama dengan A kali A kali A kali A, ya, sebanyak 4 kali. Oke, paham ya mengenai definisi eksponen. Di sini ada keterangan ketika A pangkat N itu dibaca dengan A pangkat N. Nah, ini penulisannya sebagai berikut. Di sini ada bilangan A, kemudian N, N-nya di atas, gitu ya, dibaca dengan A pangkat N. Dengan A merupakan bilangan pokok dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Oke. Itu mengenai definisinya. Kemudian sifat-sifat eksponen. Di sini yang akan kita bahas ada 8 poin. Yang pertama ada perkalian, pembagian, perpangkatan. Kemudian perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Kemudian perpangkatan bilangan pecahan, bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat pecahan. Oke, kita bahas satu-satu mengenai perkalian eksponen dulu. Nah, misalkan di sini untuk A bilangan real, M dan N itu bilangan bulat positif, kan ya. Perkalian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, di sini bilangan pokoknya A dengan A, gitu kan ya, dikalikan, gitu kan ya. Yang suku pertama A pangkat M, yang kedua A pangkat N, gitu ya. Maka hasilnya bagaimana, gitu kan? Hasilnya adalah A dipangkatkan M tambah N. Ya, jadi pangkat dari kedua suku ini dijumlahkan. A pangkat M tambah N. Ya, ini definisinya. Oke, contoh soal di sini kita bahas yang poin A. Ada 1/3 dipangkatkan dengan 2, kemudian dikali 1/3 pangkat 3. Hasilnya bagaimana? Nah, di sini kita lihat 1/3 ini sebagai A, ini sebagai M, ini sebagai N. Maka hasilnya adalah 1/3 pangkat 2 tambah 3. Lalu bagaimana? Kita jumlahkan pangkatnya berapa di sini? 2 tambah 5 yaitu 5. Maka hasilnya adalah 1/3 pangkat 5. Bisa dioperasikan tidak? Bisa. Bagaimana? Operasikan satu-satu di sini. 1 pangkat 5 adalah 1. Kemudian 3 pangkat 5 adalah 243. Ya, kalian operasikan. Maka hasil akhirnya adalah 1/243. Kemudian poin B. Poin B, 10 kali 10 pangkat 6. Hasilnya berapa di sini? 10 pangkat 1 tambah 6. Kenapa 1 di sini, gitu kan ya? Nah, angka 10 di sini ini mengandung pangkat 1 di sini tuh. Ya, di sini ada pangkat 1, maka hasilnya adalah 10 pangkat 1 tambah 6. Hasilnya berapa? 10 pangkat 7. Ya. Oke, paham sampai sini? Ini perkalian eksponen.
Selanjutnya, mengenai pembagian eksponen. Misalkan, jika untuk A bilangan real, kemudian M dan N bilangan bulat positif, serta M ini lebih dari N, gitu kan ya, lebih dari N, pembagian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini simbol pembagian eksponen. Di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N, ya, dengan M-nya itu lebih dari N. Maka hasilnya bagaimana? A dipangkatkan M dikurangi N. Nah, di sini dikurangi. Bedanya dengan perkalian di jumlah, pembagian ini dikurangi pangkatnya. Ya, kelihatan ya bedanya ya. Ketika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya itu A pangkat M dikurangi N, dengan catatan A-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, contoh soal di sini. Contoh soal di sini 1/5 pangkat 4 dibagi dengan 1/5 pangkat 2. Oke, ini sebagai A, ini M, ini N, gitu kan ya. Maka hasilnya bagaimana? Di sini kita tulis langsung A-nya berapa? 1/5 dipangkatkan dengan 4 dikurangi 2. M-nya 4, N-nya 2. Oke, maka hasilnya 1/2 pangkat 2. Ya. Berapa hasilnya? 1 pangkat 2 adalah 1, 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi hasilnya adalah 1/25. Kemudian yang B. Yang B 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat negatif 1. Awas, di sini ada negatifnya ya. Oke, lalu bagaimana? Sama, kita tuliskan dulu. A-nya berapa di sini? 5, gitu kan ya. M-nya berapa di sini? 3. Dikurangi. Ini adalah sebab dari rumus di sini, dikurangi, gitu kan ya. Dikuranginya berapa? N. N-nya berapa di sini? Negatif 1. Kita tulis secara lengkap negatif 1. Ya. Tanda min ini dari rumus, tanda min ini dari pangkat negatif 1 ini. Oke. Setelah itu bagaimana? Ingat, di sini ada negatif dengan negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Berarti 5 pangkat 3 tambah 1 hasilnya adalah 5 pangkat 4. Cukup sampai sini. Semoga paham. Kemudian kita lanjut ke perpangkatan eksponen. Nah, kita lanjut ke perpangkatan eksponen. Oke, misalkan di sini untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, gitu kan ya. Perpangkatan bilangan berpangkat, gitu kan, dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini ada A pangkat M, gitu kan, dipangkatkan dengan N. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, gitu kan. Itu namanya perpangkatan eksponen. Lalu bagaimana hasilnya, gitu kan? Hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan N. Nah, ingat di sini ketika perpangkatan eksponen ya pangkatnya itu dikali. Ketika penjumlahan itu ditambah, ketika perkalian itu dijumlah, ketika pembagian itu dikurangi, ketika perpangkatan eksponen yaitu dikali. Ya, beda ya. Terlihat perbedaannya. Oke. Kemudian di sini kita bahas contoh soal. Di sini ada soalnya itu 5 pangkat 1/4 dipangkatkan dengan 4, gitu kan. Lalu hasilnya bagaimana, gitu kan. Tulis di sini A-nya berapa? 5, gitu kan. M-nya berapa? 1/4. N-nya berapa? 4. Dioperasikan 1/4 kali 4 adalah 1. Maka dapat ditulis
5 pangkat 1 atau 5 gitu kan. Oke, kemudian yang poin B. Poin B, 81 dipangkatkan dengan 3/4. Oke, di sini kita lihat 81 itu dapat kita ubah gitu kan. Ubahnya bagaimana? Nah, di sini jadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian dijumlahkan berapa? Coba dioperasikan. Jadi 81 kan? 9 kali 9, 81. Jadi 3 pangkat 4 ini adalah 81. Atau 81 sama dengan 3 pangkat 4. Oke, dipangkatkan gitu kan dengan 3/4. Maka hasilnya apa? A-nya berapa di sini? 3 gitu kan ya. Kemudian M-nya adalah 4 yang ini. Kemudian N-nya adalah 3/4. Dioperasikan, dikalikan. Hasilnya berapa di sini? Ini coret, hasilnya adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? Adalah 27. Oke, paham ya? Mengubah 81 ke 3 pangkat 4 ya. Kalian harus jeli, harus pandai, lihai untuk mengubah atau menyederhanakan suatu bilangan. Oke, lanjut kita ke perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Oke, perpangkatan dari perkalian gitu kan 2 atau lebih bilangan. Nah, di sini ada uraiannya. Untuk A dan B bilangan real, A dan B bilangan real kan ya. Kemudian M dan N itu bilangan bulat positif. Perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, di sini kita lihat perkalian 2 atau lebih bilangan. Yang dimaksudnya itu adalah A kali B. Ini perkalian 2 bilangan. Karena ketika A kali B kali C itu perkalian 3 bilangan. Nah, ini maksudnya di sini. Ketika A dikali B dipangkatkan dengan M, gitu kan. Saya ulangi, ketika A dikali B kemudian dipangkatkan dengan M, gitu kan. Apa hasilnya? Hasilnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, dengan catatan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, jadi dapat kita amati di sini ketika ada bilangan A dan B dikalikan kemudian dipangkatkan dengan M, maka hasilnya itu adalah A-nya dipangkatkan dengan M, kemudian dikalinya dengan apa? Dengan B dipangkatkan juga dengan M. Ya, ini kalian bisa amati. Oke, contoh soal di sini. Contoh soal di sini ada 3 kali 5 dipangkatkan dengan 7. Hasilnya apa gitu kan? Kita lihat di sini. A-nya itu 3, B-nya itu 5, M-nya adalah 7. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Oke, selesai sampai sini. Kemudian yang B. Yang B kita lihat di sini. 3 pangkat 2 dikali dengan 5 dikali 2 dipangkatkan dengan 4, gitu kan. Hasilnya bagaimana? Di sini kita lihat. Di sini ada perkalian dengan pangkat dengan pangkat. Pada pembahasan sebelumnya. Menjadi 3 pangkat 8. 8 dari mana? 2 dikali dengan 4. Ya, paham ya? Jadi 8, 2 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 8. Kemudian yang 5. 5-nya itu dipangkatkan dengan 4. Kemudian 2-nya juga dipangkatkan dengan 4. Jadi hati-hati. Di sini jika ada pangkatnya, kalian kalikan pangkat dengan pangkatnya.
Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 3 pangkat 8. Ya, paham? Bisa terlihat perbedaannya? Bisa ya. Semoga paham. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang perpangkatan bilangan pecahan. Misalkan untuk A dan B bilangan real, M dan N bilangan bulat positif. Perpangkatan bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalkan ketika ada bilangan A per B dipangkatkan dengan M, maka hasilnya adalah A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Dengan catatan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Ya, terlihat perbedaannya tadi dengan perkalian. Oke, kita ke contoh soal. Yang poin A di sini ada 100 pangkat 4 dibagi dengan 50 pangkat 4. Oke, kita ubah dulu nih bentuk dari 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4 ini. Diubahnya bagaimana? Nah, ini sama dengan 100 dibagi dengan 50 dipangkatkan dengan 4. 100 bagi 50 pangkat 4. Gitu kan ya, ini sama dengan 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4. Oke, ini mengubahnya seperti ini. Kemudian kita operasikan saja nih yang ada di dalam kurung. 100 bagi 50 hasilnya adalah 2 kan ya. 100 bagi 50 adalah 2. Kemudian pangkatnya kita tetap bawah. Itu 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 16. Oke. Kemudian yang B. Yang B di sini ada AB pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 12. Oke. A kali B pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Hasilnya bagaimana ya? Di sini kita satu-satu. Yang A dulu. Di sini A pangkat 1 dipangkatkan dengan 4. Perpangkatan dengan pangkat. Jadi A pangkat 1 kali 4. Hasilnya adalah A pangkat 4. Rujukannya di sini. Kemudian yang B. B pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Maka B pangkat 2 dikali 4. Gitu kan? Hasilnya adalah B pangkat 8. Begitupun yang C. Yang C di sini 5. 5 kali 4 adalah 20. C pangkat 2. Yang D 12 pangkat 4 adalah 48. Maka hasilnya adalah D pangkat 48. Maka ini adalah hasil operasi dari soal tersebut. A pangkat 4, B pangkat 8, per C pangkat 20, D pangkat 48. Nih ya, silahkan kalian pahami kembali. Selanjutnya kita akan membahas bilangan pangkat 0. Untuk A bilangan real, bilangan berpangkat 0 dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1, dengan catatan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi A pangkat 0 itu bagaimana? Bilangan berapapun ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Misalkan di sini ada bilangan 9 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Kemudian misalkan ada 100 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Ya, berapapun angkanya ketika dipangkatkan dengan 0, nilainya itu adalah 1. Oke, paham ya? Next, kita ke bilangan pangkat negatif. Untuk A bilangan real dan M bilangan bulat positif, pangkat bilangan negatif dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalkan ada bilangan A dipangkatkan dengan negatif M. A pangkat negatif M. Hasilnya bagaimana? Hasilnya itu dapat kita ubah menjadi 1 per A pangkat M. Ya.
M-nya hilang jadi positif di sini dengan catatan 1 per A pangkat M. Nah, di sini juga ada keterangan A tidak boleh sama dengan, ya, jadi dilihat di sini. Ketika A pangkat negatif M, kita ubah ke pangkat positif, yaitu jadi 1 per A pangkat M. Ya, jadi 1 per, ya, jangan lupa. Oke, contoh soal di sini. Contoh soal yang A dulu. 5 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 5. Ya, ini 1 dari rumus. Kemudian A pangkat M di sini 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 adalah 5. Maka hasilnya adalah 1 per 5. Paham? Paham. Oke, kemudian yang B. Yang B di sini ada soalnya itu 10 bagi 10 pangkat 6. Oke, ini pembagian dulu kita operasikan. 10 pangkat 1 dikurangi 6. Ya, ini pangkat 1, ini 6. Maka hasilnya adalah 10 pangkat negatif 5. Ya. 1 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 10 pangkat negatif 5. Oke. 10 pangkat negatif 5 kita ubah ke pangkat positif, maka hasilnya adalah 1 per 100.000. Oke, 0-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, atau dapat dituliskan dengan 0,00001. Oke, paham ya mengubah operasi ketika ada pembagian, kemudian dikurangi, jangan lupa ketika ada pembagian adalah dikurangi, kemudian dioperasikan, gitu kan ya. Ketika ketemu pangkatnya negatif, kita ubah ke pangkat positif, kita operasikan kembali sesederhana mungkin. Oke, kemudian yang C. Yang C, di sini ada bilangan 1 per 4 dipangkatkan dengan negatif 3. 1 per 4 pangkat negatif 3. Maka hasilnya adalah yang pertama kita ubah dulu bilangan 1 per 4 ini. Bilangan 1 per 4 ini dapat kita ubah ke pangkat negatif. Hasilnya adalah 4 pangkat negatif 1. Ya, ini kita mengubah yang bilangan 1 per 4-nya dulu. Bilangan 1 per 4 dapat diubah menjadi 4 pangkat negatif 1. Kemudian dikali dengan negatif 3 di sini. Negatif 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 3. 3 ini adalah negatif 1 kali negatif 3. Hasilnya adalah positif 3. Jadi 4 pangkat 3. 4 pangkat. Oke, kemudian yang D. Di sini ada soal 2. Kemudian A pangkat 3, B pangkat negatif 5, C pangkat 5. Kemudian 6. A pangkat 9, B pangkat 2, C pangkat negatif 1. Nah, ini bilangan bentuknya adalah pembagian di sini, gitu kan. Kita fokus ke 2 per 6 dulu. 2 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 3, gitu kan ya. Satunya tidak usah kita tulis, maka di sini dapat 3, gitu kan. Kemudian tinggal kita operasikan 1 per 1 yang A, B, C-nya, koefisiennya di sini. Kita yang A dulu, ini kan bentuknya pembagian. Tadi di pembagian bagaimana? Yaitu pangkatnya itu kita kurangi. Misalkan yang A pangkat 3 dengan A juga, ya, kita operasikannya dengan A pangkat 3 per A pangkat 9. Maka hasilnya adalah A pangkat 3 dikurangi 9. Begitupun juga yang B. Yang B pangkat negatif 5 per B pangkat 2. Hasilnya adalah B pangkat negatif 5 dikurangi 2. Begitupun juga yang C. Sini. Oke, setelah itu kalian tinggal operasikan nih. 3 dikurangi 9, A pangkat negatif 6. Kemudian yang B nya negatif 5 dikurangi 2 adalah B pangkat negatif 7, gitu ya. Begitupun yang C, didapat C pangkat 3 per 3. Oke. Setelah itu kita lihat di sini ada yang pangkatnya negatif. Kita ubah menjadi pangkat positif. Bagaimana? Kita lihat di sini.
A pangkat negatif N kita ubah menjadi pangkat positif dengan catatan menjadi 1 per A pangkat N. Maka di sini kita juga sama, tinggal merubah saja di sini. Yang tadinya di sini itu A pangkat negatif 6, tinggal kita ubah menjadi di sini A pangkat 6. Yang tadinya di sini pembilang menjadi penyebut. Begitupun yang B, B pangkat negatif 7 kita ubah menjadi B pangkat 7. Ini hasilnya adalah C pangkat 3 per 3, 3-nya dari sini tetap, kemudian A pangkat 6 B pangkat 7. Oke, paham ya? Silahkan kalian pahami dulu, teliti dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh chat di WA. Kemudian yang poin 8, bilangan berpangkat pecahan. Nah, di sini ada beberapa uraian, salah satu bentuk contoh ya. Silahkan kalian pahami masing-masing. Setelah kalian pahami langkah-langkahnya ini, didapat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa berlaku hubungan jika ada akar N dari A itu sama dengan A pangkat 1 per N, atau ketika A pangkat 1 per N itu sama dengan akar N dari A. Ya, perhatikan bentuknya ini di sini, A-nya tidak ada pangkatnya, gitu ya. Oke, kemudian bentuk yang kedua. Nah, di sini bentuk yang kedua, A-nya itu mengandung pangkat M, di mana M ini bilangan bulat positif, gitu kan ya. Nah, jika ada bentuk seperti ini, bentuk eksponennya bagaimana? Bentuknya adalah A pangkat M per N. Ya, ini M, ini N, ini M, ini N. Awas tertukar. Oke, silahkan pahami dulu. Ini adalah rumusnya. Oke. Supaya tidak bingung, kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh yang poin A, 5 pangkat 2 per 3. Kita ubah, maka akan menjadi akar 3 dari 5 pangkat 2. Ya, di sini adalah M, ini adalah N. Ya, yang kita gunakan rumusnya. Nah, maka didapat bentuk akar N dari A pangkat N. Begitupun yang ini akan menjadi akar 3 dari 5 pangkat 2. Oke, setelah itu kita operasikan 5 pangkat 2 berapa? Akan menjadi 25. Hasil akhirnya adalah akar 3 dari 25. Oke, paham ya? Kemudian yang B. Kemudian yang B ini kebalikannya dari poin A. Ketika yang A mengubah bentuk ini menjadi seperti ini, yang B itu mengubah bentuk ini menjadi kebalikannya, gitu kan ya. Oke, kita amati di sini. Akar 4 dari 5 pangkat 8. Ini M-nya, ini N-nya, gitu kan. Kita ubah menjadi bentuk eksponennya akan menjadi 5 pangkat 8 per 4. Ya. Ini M, ini N. Oke. Setelah itu kalian operasikan 8 per 4 bisa dibagi, gitu kan, menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. Oke. Kemudian yang C. Yang C ini 8 pangkat 1 per 2. Oke, ini 1, ini 2. Ini 1, ini M, gitu kan. Kita gunakan yang ini nih. Nah, kita gunakan yang ini. N-nya berapa di sini? 2, gitu kan. Akan menjadi akar 2 dari 8 pangkat 1, gitu kan. 1 itu tidak usah ditulis. Begitupun juga 2. 2 ini adalah akar kuadrat, gitu kan. Maka hasilnya itu adalah akar dari 8. Oke. Kemudian yang D. Yang D ini adalah ketika ada bilangan A pangkat 1 per 2 sama dengan akar kuadrat dari A. Oke, paham ya? Kenapa ini tidak ada angka 2-nya? Angka 2 itu sama saja dengan akar kuadrat. Oke, sekian pembahasan materi mengenai eksponen. Silahkan kalian pahami
Yang kurang paham bisa diulangi videonya, masih kurang paham juga bisa kalian japri ke WA. Oke? Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.